Halo, berikut tugas penelitian sejarah saya, Feni Kalista Sitanggang, 10B. Tahukah kamu, secara umum, sejarah memiliki 6 jenis, yaitu sejarah dunia, sejarah nasional, sejarah lokal, sejarah sosial, sejarah politik, dan sejarah perekonomian. Contoh sejarah dunia adalah jalur sutra atau Silk Road. Jalur perdagangan internasional ini menghubungkan Tiongkok dengan Eropa sejak abad kedua sebelum Masehi, berpengaruh besar terhadap pertukaran barang, budaya, agama, dan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Yang kedua, contoh sejarah nasional, yaitu Konferensi Meja Bundar 1949. Peristiwa di Den Haag ini menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda menjadi titik penting dalam sejarah bangsa setelah proklamasi. Yang ketiga, contoh sejarah lokal yaitu Perjanjian Bongaya 1667 di Makassar. Perjanjian antara Kesultanan Gowa dan VOC ini menandai melemahnya kekuatan kerajaan lokal di Sulawesi Selatan serta awal dominasi Belanda di kawasan tersebut. Yang keempat, contoh sejarah sosial yaitu Gerakan Emansipasi Wanita oleh R.A. Kartini. Pemikiran Kartini di awal abad ke-20 mendorong perubahan pandangan sosial tentang pendidikan dan peran perempuan dalam masyarakat Jawa dan Indonesia. Yang kelima, contoh sejarah politik yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959. Soekarno mengeluarkan dekret yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang mengubah arah politik Indonesia secara signifikan. Yang keenam, contoh sejarah perekonomian yaitu sistem tanam paksa atau Kultur Stelsel 1830 sampai 1870. Sistem ekonomi kolonial Belanda di Jawa ini mewajibkan rakyat menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Sistem ini memperkaya Belanda tetapi menimbulkan penderitaan ekonomi bagi rakyat. Historiografi Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi nasional, dan historiografi modern. Historiografi tradisional, penulisan sejarah pada masa kerajaan yang masih bercampur dengan mitos, legenda, dan kepercayaan. Fokusnya lebih pada raja, kerajaan, dan kejadian luar biasa, bukan pada rakyat biasa. Contohnya Babat Tanah Jawi yang menceritakan asal-usul raja-raja Jawa. Isinya bercampur antara sejarah nyata dengan cerita mitos dan kepercayaan. Historiografi kolonial, sejarah yang ditulis oleh orang Belanda atau pihak kolonial, biasanya menonjolkan kepentingan Belanda, sering menggambarkan bangsa Indonesia secara negatif dan menekankan peran Belanda sebagai pembawa peradaban. Contohnya, Geschiedenisch van de Nederlands Indie karya H. Colitjen yang menulis sejarah Hindia Belanda dari sudut pandang kolonial, seakan-akan Belanda adalah pusat peradaban. Historiografi nasional, sejarah yang ditulis oleh bangsa Indonesia sendiri, terutama setelah kemerdekaan. Fokusnya adalah perjuangan rakyat dan tokoh bangsa dalam melawan penjajahan serta membangun Indonesia. Contohnya buku Sejarah Nasional Indonesia yang disusun oleh Nugroho Noto Susanto dan tim pada tahun 1975 yang menekankan perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Historiografi modern, penulisan sejarah yang menggunakan metode ilmiah, analisis kritis, dan pendekatan multidisipliner misalnya sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Tidak hanya membahas tokoh besar, tetapi juga kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi rakyat. Contohnya karya Sartono Kartodirjo seperti Pemberontakan Petani Banten 1888 yang menulis sejarah dari perspektif rakyat biasa dengan pendekatan ilmu sosial. Contoh peristiwa sejarah yang saya pilih dan akan saya ceritakan secara singkat adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan keputusan penting yang dikeluarkan Presiden Soekarno ketika Indonesia mengalami kebuntuan politik.
Saat itu konstituante yang dibentuk melalui pemilu 1955 gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Perdebatan panjang di dalam konstituante justru menimbulkan ketidakstabilan politik yang berdampak pada melemahnya pemerintahan serta terhambatnya pembangunan. Dalam situasi itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, serta pembentukan MPRS dan DPAS untuk mendampingi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Makna dari sejarah ini sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dekret tersebut menjadi titik balik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari demokrasi liberal yang dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa menuju demokrasi terpimpin yang lebih menekankan stabilitas politik. Di sisi lain, dekret ini juga menjadi pelajaran bahwa konstitusi bukan sekedar aturan tertulis, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan kondisi negara. Hingga kini dekret Presiden 5 Juli 1959 dikenang sebagai momen krusial yang menyelamatkan Indonesia dari krisis politik dan meneguhkan kembali kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Sekian, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kesalahan selama video. Sampai jumpa.